Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Francisca sebagai konsultan hukum Jayapaya Law Firm, di mana di sini saya beratas nama PT Trisakti Cipta Nusantara untuk melakukan due diligence. Berikut adalah laporan dari hasil due diligence dari kami. Yang pertama untuk pengantar, laporan due diligence terhadap PT Langeng Sausa di sini jenisnya adalah pemeriksaan lengkap secara penyeluruh atau full due diligence. Untuk ruang lingkup pemeriksaan hukum, PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SH MKN nomor 33 yang telah 2 kali mengalami perubahan. Terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SH MKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018. Akta pendirian dan perubahannya tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan nomor C1514 HT 0104 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018. Asumsi-asumsi di due diligence ini adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku baik dari aspek Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan, UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Untuk hasil pemeriksaan hukum, yang pertama ada aspek korporasi, ada akta pendirian dan perubahannya, di mana diikuti ada perseroan, maksud dan tujuan, permodalan, struktur pemegang saham, susunan direksi dan komisaris. Selanjutnya kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Yang kedua, perizinan dan perpajakan. Untuk izin penanaman modal, mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 adalah benar dan sesuai. Untuk izin usaha, segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Selanjutnya untuk izin perpajakan. Sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak KPP Raja Kebun Jeruk mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT NOP 35 15 120 033 011 strip 2222.2 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Kecamatan Duku Pakis, Surabaya Timur, seluas 1.800 meter persegi adalah benar dan tidak ada tanggungan untuk 10 tahun terakhir. Tetapi PBB tahun 2020 masih belum dibayar dikarenakan jatuh tempo untuk pembayarannya bulan Agustus 2020. Selanjutnya,
Sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini KPP Pratama Kebun Nanas mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT NOP 35 15 120 033 011 strip 3333.3 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, seluas 1.850 meter persegi adalah benar. Untuk izin ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor 7 tahun 1921 dan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor 18 tahun 2017 adalah telah benar dan tidak ada masalah. Untuk harta kekayaan perseroan, adanya barang tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan, bahwa terhadap 2 SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar, asli, dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Surabaya. HGB nomor 320 strip 322 garing Lakar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi tanggal 6 Juni 2022. HGB nomor 325 strip 328 garing Semolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi tertanggal 10 April 2025. Untuk barang-barang bergerak, bahwa mengenai PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan hukum di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, memiliki beberapa aset dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan pengangkut barang, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit excavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Berdasarkan pada data dan pengecekan di lokasi adalah ternyata benar bahwasannya 1 drum truck dalam keadaan sedang berada di bengkel, dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Untuk asuransi sendiri, yang pertama telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis atau telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada tanggal 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah Rp200 juta. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dan risiko tersebut. Untuk perkara-perkara sendiri, setelah dilakukan pengecekan berkas, adalah PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dan serikat buruh pada tahun 2020.
pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 garing Perdata Sus PHI garing 2020 garing Pengadilan Negeri Surabaya dan segala tuntutan dari Serikat Buruh sudah ditunaikan. Demikian dari saya, laporan full diligence ini dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.